Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, pagi ini menuju siang ya, di siang ini, di sore ini, di malam ini, ya kali aja ada yang nontonnya siang, makanya nyampe tuh pesannya siang ini. Kalau nontonnya sore, sore ini. Kalau nontonnya malam, malam ini. Nah, ini masih dalam kondisi yang kita dapat nikmat-nikmat besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merugi kita yang enggak enggan bersyukur kepada Allah. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan tambah nikmatnya kepada kita dengan mengucapkan kalimat yang pantas terucap dengan lisan kita, yakni ucapan alhamdulillah. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang diagungkan oleh yang maha agung. Kita sama-sama berharap dan berdoa di hadapan Allah, Allah jumpakan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Wah. Kaget nggak? Nggak kaget. Oke. Jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Oke. Alhamdulillah, dalam pembahasan kitab Fikih Ruqyah Ustadz Musdar Bustamam Cambuse LC, kemarin kita bahas tentang meruqyah itu harusnya sudah menikah ya. Nah, ada pembahasan tambahan. Ini sebuah kalimat yang membuat kita juga tercengang atau menohok lah bagi kita. Peruqyah itu harus kaya. Kaya tanda kutip. Oke, kenapa bab ini dibahas? Kenapa ada pembahasan akan hal ini? Karena seperti yang tadi, yang sebelumnya saya jelaskan, ketika dia sudah menikah sehingga dia bisa terjaga. Nah, ketika dia seorang kaya pun dia juga terjaga dengan itu. Karena kalau kita mandiri dari segi finansial, maka di benak kita bukan menjadi tujuan ketika ruqyah itu kita harus dapat sekian sekian sekian, bukan. Ya, saya pernah beberapa kali ini pengalaman saya. Contoh gini, kalau saya dari dulu punya prinsip, kalau gue ngobatin orang, yang penting gue cari ridho Allah. Dimanapun tempat yang gue datengin, nggak apa-apa deh gue rugi dunia asal jangan rugi akhirat. Contoh ya, waktu itu saya diundang ke Singapura. Ya, tahun 2015 itu bisa 2 minggu sekali saya bolak-balik Singapura. Terus diundang ke sana, saya nggak disiapin tiket pulang pergi dari pihak yang ngundang, tapi saya beli sendiri tiket itu. Kenapa? Karena nggak apa-apa deh gue rugi dunia, yang penting Allah ridho sama gue. Karena semakin jauh perjalanan kita, ini semakin banyak langkah-langkah kita yang akan punya nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya ketika datang ke Singapura, subhanallah, ketemu pasien yang dia punya sakit 2 bulan nggak bisa makan, nggak bisa minum. Minum sakit, minum air cairan itu sakit luar biasa, makan juga sakit. Akhirnya ketika saya bantu ruqyah, saya ajak dia bertobat pada Allah, saya ajak dia benar-benar ikhlaskan dirinya, saya bacakan ayat Quran, subhanallah, di hari itu dia bisa makan, dia bisa minum. Saking senengnya, di hari itu dia ngasih saya $5.000 Singapura. Berapa duit tuh $5.000? Tapi yang menariknya bagi pengalaman saya adalah dalam $5.000 itu saya nggak tertarik sedikit pun untuk ambil. Saya cuma bilang gini, dalam hadis sahih yang mulia kata Rasulullah SAW, dawu mardokum bis sodakoh, obati sakitmu dengan sodakoh. $5.000 itu saya ambil, sepulang dari Indonesia saya bagikan ke beberapa tempat yatim, saya bagikan kirim buat saudara-saudara kita yang memang membutuhkan. Selesai habis, saya nggak ambil itu.
Karena dia hanya bagi itu. Ternyata ketika dia cuma bagi itu, saya nggak ambil dan dia nggak tanya soal tiket saya. Saya nggak apa-apa. Subhanallah, di 2 minggu kemudian ada undangan ke Malaysia. Dan di Malaysia saya ditanya, Ustadz udah umroh belum? Belum. Yaudah Ustadz saya berangkatin umroh. Ternyata ada balasan di tempat lain. Begitulah. Begitulah kadang kita menganggap, wah dari dia kecil. Jangan berkecil hati. Balasan Allah itu jauh lebih berharga. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min indillahi khair. Jadi orang beriman bertakwa kepada Allah, dia melihat pahala itu jauh lebih baik di sisi Allah. Makanya menarik kalau kita menjadi seorang kaya, bisa mandiri dalam finansial kita, maka yang kayak gitu receh ini. Artinya bukan mengecilkan sebuah nilai, bukan. Paling tidak kita memang menjadikan Allah ini segala-galanya. Allah ini memang tujuan kita. Ridho Allah ini jadi target kita. Ketika dapat uang kecil kita nggak kecewa. Ah kecil banget sih, nggak kecewa. Kenapa? Karena uang kita udah banyak gitu. Dan dibalik itu yang kita inginkan hanya ada sebuah keberkahan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di episode yang 3 atau 4 sebelumnya, saya cerita seorang kaya raya, seorang penghasilan 200 miliar sebulan, itu 2016. Terus dia punya istri yang nggak bisa tidur selama 15 tahun. Kalau mau tidur harus pakai obat penenang. Udah banyak ratusan orang diundang sama dia. Menariknya gini, dia bilang udah banyak ratusan orang saya undang. Ketika dibilang saya kasih ini ya, iya, dia iyain aja. Saya siapin ini ya. Orang ini udah banyak keluar. Ada yang satu orang datang dapat 500 juta kata dia. Ada yang saya kasih mobil dia bilang mobil Audi. Dia punya mobil hampir 25 mobil. Ada yang dapat Audi, tapi nggak sembuh. Tapi cuman ngobatin begitu aja. Tapi dia tetap kasih itu. Karena dia udah janji. Tapi pas ketemu saya, dia nawarin saya, Ustadz kalau bisa ngobatin istri saya, nanti Ustadz saya siapin rumah. Saya kan punya puluhan rumah, saya punya ada beberapa gedung apartemen, saya punya beberapa hotel, saya punya saya punya banyak lah, banda-banda saya banyak. Karena saya punya pertambangan minyak, saya punya duit banyak. Dia bilang, Ustadz tinggal pilih. Ustadz tinggal pilih rumah di mana. Akhirnya saya nggak milih, dia yang bilang, Ustadz saya siapin aja deh di Pondok Indah 2300 meter, 3 lantai. Terus Ustadz saya siapin mobil, tinggal pilih mobilnya. Mobil yang paling jelek yang saya punya di saat itu adalah Alphard Ustadz. Itu 2016 Alphard. Saya nggak indahkan tawaran itu. Gedung saya kasih 25 lantai ada kalau Ustadz mau. Hotel juga kalau Ustadz mau ambil. Nanti saya siapin semuanya. Itu baru bandanya doang, belum duitnya. Kalau pikiran logika manusia kita kan begitu. Wah itu belum banda, itu baru bandanya, belum duitnya. Tapi saat itu saya cuma mengambil sikap, mohon maaf Pak, kalau gitu saya nggak bisa ngobatin istri Bapak. Kenapa? Karena Bapak menjanjikan dunia ke saya. Pak, dari awal sampai dengan sekarang, saya dari 2004 sudah mulai meruqyah orang. Dari awal mengobati orang, yang bikin saya tertarik itu ridho Allah Pak. Yang bikin saya tertarik untuk mengejarnya itu pahala Allah. Jadi tawaran dunia Bapak ini saya nggak mau Pak, mohon maaf. Akhirnya saya pamit pulang. Kenapa? Kenapa saya ambil sikap itu? Karena kalau saya iyain dia, syaitan bermain di hati saya. Lihat rumah. Sehingga tujuan kita bukan lagi Allah. Allah itu jadi kecil di mata kita. Naudzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Makanya peruqyah itu harus punya mental kaya. Ratusan miliar kecil dibanding pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ditawarin segini kecil dibanding pahalanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak itu yang saya cuman berbagi kisah dari apa yang saya ketemukan. Makanya terakhir sebuah pesan buat kita semua. Kadang kita terinspirasi pengen mencari harta korun. Harta korun di mana sih? Yuk nanti kalau mau mendapatkan harta korun, nggak mesti saya ajak ke piramidanya Firaun, nggak mesti. Nggak mesti saya ajak ke hutan Amazon, nggak mesti. Nggak mesti saya ajak ke tempat-tempat yang itu berpeluang ada peta harta korun di dalam, nggak mesti. Kenapa? Karena saya mau ajak di dalam diri kita, cari di dalam hati kita yang bernama Al-Qanaah. Al-Qanaah itu menerima dengan puas, ridho atas apa yang Allah sudah berikan kepada kita. Ini harta korun yang sesungguhnya.
Dalam hadis sahih yang mulia kata Rasulullah SAW, al-qana'atu kanzul la yafna. Qanaah itu adalah kekayaan yang tidak pernah ada habisnya. Kalau kita punya sikap qanaah, maka hidup kita akan jadi pas-pasan. Pas mau umroh bisa, pas mau pergi haji kita bisa, pas mau keluar negeri bisa, pas kita mau naik mobil bisa. Hidup ini akan jauh lebih bahagia tatkala hati kita ini memiliki al-qanaah. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.